Sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Artinya bisa anak, bisa istri, bisa keponakan, bisa mantu. Aduh, kayak negara mana itu? Jika kita ambil rata-rata tingginya 7 meter, maka luas tembok Cina adalah 21 juta meter dikali 7 meter menghasilkan 147 juta meter persegi. Jadi, jika Mandor menerima proyek pembangunan tembok Cina saat ini, dibutuhkan biaya sebesar 28,2 triliun. Sekarang kita masuk ke dinasti Han, 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Penemuan yang mengubah dunia adalah Sanggurdi. Udah ini? Udah. Halo semuanya, welcome to AA, Abdel Update. Kali ini gue bakal ngomongin apa aja yang lagi hangat supaya lo semua nggak ketinggalan berita alias up to date. Lagi rame banget nih kayaknya orang-orang ngomongin soal perdinastian. Jadi sebetulnya apa itu dinasti? Menurut Ensiklopedia Britannica, dinasti adalah istilah yang merujuk pada periode pemerintahan panjang dari garis keturunan sekelompok penguasa dalam sejarah Cina. Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dinasti politik adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Artinya bisa anak, bisa istri, bisa keponakan, bisa mantu. Aduh, kayak negara mana itu? Dinasti politik itu sebenarnya lebih identik dengan kerajaan atau monarki. Monarki berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan archen yang berarti raja. Jadi monarki adalah sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Dadadam dadadam. Dadadam dadadam. Dadadam dadadam. Sedangkan di Indonesia, monarki, modeni, mowendi, semuanya adalah cagur. Sekarang kita akan membongkar mengenai sejarah dinasti Cina atau dinasti Tiongkok. Karena menurut Kepres nomor 12 tahun 2014, sebutan negara Republik Rakyat Cina telah diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Pengubahan ini bukan tanpa sebab, tapi bertujuan untuk menghilangkan perilaku diskriminatif dan juga dampak psikososial yang dialami masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, Tionghoa ini adalah sebutan warga Indonesia keturunan Tiongkok. Kepres ini dibuat pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ngomongin soal Tiongkok emang gak ada habisnya. Negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar penduduk ini memiliki sejarah yang kaya yang mencakup ribuan tahun. Jika dibandingkan negara yang mempunyai populasi terendah yaitu Vatikan, 518 jiwa pada 1 Agustus 2023 ini, artinya penduduk Tiongkok 2,7 juta kali lipat negara Vatikan. Lipatannya aja masih lebih tinggi dari UMR Yogyakarta. Dinasti-dinasti seperti dinasti Qing, Han, dan Tang adalah contoh dari kerajaan-kerajaan yang telah berkuasa di negeri ini. Filsuf seperti Konfusius yang melahirkan Konfusianisme yang menekankan etika dan sosial, dan Laozi dengan Taoisme yang menekankan kesederhanaan dan keseimbangan dengan alam juga berasal dari Tiongkok. Seni, sastra, dan filosofi Tiongkok, susah ngomong Tiongkok, Cina aja udah dah, telah memberikan kontribusi besar untuk warisan budaya dunia seperti seni bela diri kungfu. Tokoh-tokoh kungfu yang kita kenal sampai sekarang bisa kita sebut Bruce Lee, Jet Li, dan Ma Eli. Masa pemerintahan dinasti ini sering ditandai dengan perubahan dinasti yang terjadi ketika dinasti yang berkuasa melemah atau terguling dan digantikan oleh dinasti penerusnya. Biasanya diiringi dengan drama pemberontakan, pengkhianatan, dan pembunuhan. Sekarang mari kita bahas dinasti yang pernah berkuasa di Cina. Tiongkok. Cina. Tiongkok. Dinasti Xia. 2070 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia
berasal dari Bandung karena Xia dan Aing. Meskipun beberapa rincian sejarahnya masih dipertanyakan, dinasti Xia adalah permulaan dari sistem pemerintahan berbasis kerajaan. Setelah dinasti Xia, masuklah dinasti Shang. Dinasti Shang ini salah satu dinasti pertama yang memiliki catatan atau bukti yang tertulis secara jelas. Dinasti Shang menciptakan dan mengembangkan tulisan Tiongkok kuno atau dikenal sebagai tulisan oracle dan mulai mempraktikkan nilai-nilai keagamaan. Disebut tulisan oracle karena tulisan-tulisan ini ditemukan dalam tulang ramalan yang berisikan ukiran aksara yang berasal dari periode dinasti Shang yang memperlihatkan bentuk-bentuk awal aksara Tiongkok. Pada masa itu digunakan di istana sebagai ramalan dan setelah terpakai kemudian disimpan. Kata oracle sendiri itu berarti peramal atau orang atau badan yang dianggap sebagai prediksi nasihat atau kebijaksanaan kenabian atau untuk mengetahui masa depan yang belum terjadi, terinspirasi oleh para dewa. Makanya tidak heran salah satu karakter di film Matrix bernama Oracle yang berperan sebagai orang yang bisa meramalkan kedatangan Dewan. Di Indonesia, jika seseorang ingin menjadi anggota Dewan, biasanya mereka akan terlihat dermawan, suka membagi-bagi amplop isinya 100 ribuan, suka membagi-bagi paket sembako gratisan, dan juga suka apaan lagi ya? Coba tulis di kolom komen. Dinasti Zhou 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti ini dibagi menjadi dua periode, yaitu Zhou Barat dan Zhou Timur. Periode ini terkenal karena berkembangnya filsafat Konfusianisme dan Taoisme. Apakah pengaruh dinasti Zhou ini sampai ke Indonesia? Karena banyak sekali kita menemukan Zhou di Indonesia. Ada Zhou Sandi, Zhou Taslim, dan Zhou Sua. Apa-apa airnya di apa-apa, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Sekarang kita masuk ke dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Qin, 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin ini merupakan periode yang mengakhiri periode negara berperang dan menyatukan Tiongkok menjadi negara bersatu. Di periode ini mulai dikenal berbagai standarisasi, termasuk standarisasi bahasa dan standarisasi ukuran, tapi tidak termasuk standarisasi ganda. Karena standarisasi ganda hanya ada di Vespa dulunya. Sekarang Vespa juga punya standarisasi miring, sama seperti motor yang lain, seperti Honda Beat, Yamaha Mio, Suzuki Spin, dan lain-lain. Di zaman dinasti Qin ini juga, mereka mulai membangun tembok besar untuk pertahanan terhadap serangan suku-suku Mongol. Tembok ini dibangun selama berabad-abad dan merupakan salah satu tembok termahal di dunia. Panjang resmi tembok ini adalah 21.196 km dan mempunyai tinggi yang bervariasi mulai 4,5 hingga 15,2 meter. Jika kita ambil rata-rata tingginya 7 meter, maka luas tembok Cina adalah 21 juta meter dikali 7 meter menghasilkan 147 juta meter persegi. Menurut info Mandor, biaya untuk mendirikan tembok per meter perseginya adalah Rp200.000. Jadi, jika Mandor menerima proyek pembangunan tembok Cina saat ini, dibutuhkan biaya sebesar 28,2 triliun. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 meter persegi pembangunan tembok di masa sekarang adalah sekitar 60 menit. Maka Sang Mandor membutuhkan waktu 279 tahun untuk menyelesaikan proyek pembangunan tembok Cina ini. Itu jika Mandor hanya memakai 1 tukang. Kalau memakai 2 tukang menjadi tukang-tukang. Hari ini tembok besar atau tembok Cina adalah simbol keagungan dan ketahanan Tiongkok, serta menjadi salah satu tujuan wisata paling terkenal di dunia. Bahkan tembok Cina ini digadang-gadang sebagai satu-satunya bangunan buatan manusia yang bisa dilihat langsung dari bulan. Baik dari bulan Januari, aku berkenalan denganmu, Februari, aku mendapatkan cintamu, Maret, April, Mei, Juni, kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September, kita mencoba untuk saling setia. Namun, Oktober, November, kita saling bertengkar. Akhir Desember, kita berpisah. Wow. Sekarang kita masuk ke dinasti Han, 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dinasti Han ini bisa dibilang sebagai dinasti yang membuat Tiongkok menjadi jaya. Tapi tidak bisa menandingi kejayaan prediksi, karena prediksi jaya. Pada zaman dinasti Han ini, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sastra, Gak kayak gitu bro. seni, dan juga ekonomi serta budaya mencapai puncaknya.
Paling tidak ada 10 penemuan peninggalan dinasti Han yang mengubah dunia. Yang pertama, penemuan kertas. But Cailun, seorang kasim yang bertugas di pengadilan dinasti Han tahun 105 sebelum Masehi, mendapatkan kredit sebagai penemu kertas berkualitas prima. Yang kedua, jembatan gantung. Berdasarkan buku The Genius of China, karya Robert Temple, dinasti Han adalah tokoh awal yang mengembangkan teknologi jembatan gantung. Ketika itu, di Cina banyak dibangun jembatan tali sederhana untuk menghubungkan sungai dan ngarai kecil. Kemudian jembatan tali tersebut menjadi inspirasi untuk membangun sebuah lintasan mendatar yang digantung dengan kabel panjang. Di tahun 90 sebelum Masehi, seorang teknisi andalan dinasti Han menciptakan jembatan yang lebih modern dan memanfaatkan papan-papan kayu sebagai landasan. Di Indonesia, kita bisa menemukan teknologi jembatan gantung ini di daerah Pasar Minggu, tepatnya di belakang stasiun Pasar Minggu. Jembatan gantung ini menghubungkan area Pasar Minggu dengan dua dinasti, yaitu dinasti Chown dan dinasti Det, yang kita kenal dengan Chown Det. Yang ketiga, teknik pengoboran dalam. Kenapa pengoboran dalam? Karena kalau tidak dibor, tidak dalam. Yang keempat, penemuan gerobak dorong. Model awal gerobak dorong dari dinasti Han memiliki bentuk satu roda yang terletak di tengah-tengahnya. Menurut para ahli, model gerobak dorong seperti ini justru lebih memudahkan pengangkutan dan meringankan beban yang dirasakan oleh pengemudinya. Penemuan ini juga berpengaruh sampai ke Indonesia, karena di Indonesia juga banyak kita temui gerobak-gerobak dorong, seperti bakso, siomay, dan juga dangdut dorong. Bang, gerobaknya rusak. Kagak, Kok didorong? bisa aja, cengkeh nastar. Yang kelima, seismograf. Zhang Heng, seorang ilmuwan Cina, banyak menekuni berbagai bidang kajian, mulai dari astronomi hingga teknik pembuatan jam. Namun lebih dari itu, ia banyak dikenal sebagai pencipta pertama alat pantau gempa di tahun 132 sebelum Masehi. Alat pantau gempa bumi tersebut memiliki desain yang sederhana, sebuah guci yang dilengkapi dengan pendulum. Yang keenam, tungku lebur industri metalurgi. Apa itu tungku lebur industri metalurgi? Lo pada Google sendiri dah, capek gua. Penemuan ketujuh, kunci pas. Untuk Anda yang belum tahu, kunci pas adalah model kunci yang ukurannya bisa diatur dan disesuaikan dengan objek yang dituju. Masih menurut buku karya Robert Temple, masyarakat Cina pada abad pertama sebelum Masehi punya alat yang bentuknya mirip dengan kunci pas. Alat tersebut sama persis dengan kunci pas yang digunakan oleh tukang ledeng dan juga tukang patri. Kenapa disebut kunci pas? Karena nggak bisa ditawar. Yang kedelapan, alat bajak. Alat bajak yang banyak digunakan oleh petani dan juga pada alat bajak modern saat ini ternyata merupakan penemuan yang berasal dari dinasti Han. Tak dapat dipungkiri, kita pungkanan, penemuan yang mengubah dunia saat ini sangat besar jasanya terutama untuk bidang agrikultur. Penjelasan mengenai asal-muasal alat bajak ini dimuat dalam buku The Technology of Ancient China karya Robert Greenberger. Nah, lo baca sendiri aja deh tuh bukunya. Yang kesembilan, penemuan yang mengubah dunia adalah sanggurdi yang sangat berguna bagi para penunggang kuda. Di zaman dahulu, sebelum ditemukan sanggurdi, para penunggang kuda harus membiarkan kakinya tergantung melayang ketika mereka berkuda. Kemudian para ilmuwan dinasti Han menciptakan sebuah alat dari besi cor atau perunggu di mana penunggang kuda dapat menjejakkan kakinya. Alat tersebut terbukti sangat memudahkan para penunggang kuda ketika berkuda karena kaki mereka dapat berpijak dengan stabil. Saking terkenalnya penemuan ini, dalam waktu singkat menyebar luas ke benua Asia hingga benua Eropa. 10. Kemudi kapal. Menurut ahli sejarah teknologi Cina Yong Xianglu, teknologi kemudi kapal ditemukan di abad pertama sebelum Masehi. Dengan ditemukannya teknologi kemudi kapal, setiap kapal dapat mengatur lajunya tanpa harus menggunakan dayung, sehingga navigasi dan proses manuvernya pun jauh lebih mudah dari biasanya. Setelah dinasti Han, kita masih mengenal dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan juga dinasti Qing. Jika Anda ingin mengetahui ulasan-ulasan lebih rinci mengenai dinasti-dinasti ini, silakan cari di YouTube yang lain. Capek gue bikin yang kayak beginian, lama ternyata ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share log. Ini udah berapa menit ya kira-kira ya? Capek juga ngerjain lama kayak begini. Capek begini dah. Enakan kulidah tinggal catet jadi. Mana ini yang nonton 5.000 lagi.